Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Norma Kurniawati, peserta Latsar pada Pusat Bank KDOD Angkatan 15. Nah, pada video kali ini saya akan mereview materi mengenai manajemen ASN yang telah disampaikan oleh Bapak Abdi Rahmat. Nah, apa sih manajemen ASN ini? Diambil dari kata manajemen yang berarti pengelolaan aparatur sipil negara. Nah, manajemen ASN ini dapat diartikan sebagai pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, lalu tujuannya apa? Kita mempelajari mengenai manajemen ASN ini. Tujuannya yaitu agar kita sebagai calon ASN mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN, kemudian juga mengetahui konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan ASN? ASN adalah profesinya. Nah, sedangkan pegawai-pegawai ini disebut dengan PNS dan PPPK atau P3K. Kedua jenis ASN ini atau pegawai ASN ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Lalu perbedaan antara PNS dan P3K ini adalah pada status kepegawaiannya, di mana PNS merupakan pegawai tetap. Nah, sedangkan P3K ini diangkat berdasarkan dengan kebutuhan dan setiap tahun akan diperpanjang kontraknya. Nah, lalu apa bedanya mengenai hak serta kewajiban dari PNS dan P3K. Nah, untuk haknya ini kurang lebih sama. Nah, yang membedakan hanya untuk P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan untuk PNS mendapatkan jaminan tersebut. Nah, lalu untuk kewajibannya, kedua PNS dan P3K ini memiliki kewajiban yang sama. Nah, yang pertama tentunya setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan. Kemudian juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya melaksanakan kebijakan pemerintahan, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, kemudian mampu menyimpan rahasia jabatan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga memiliki atau diberikan beberapa perlindungan, baik itu pada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Nah, dari semua yang didapatkan itu tentunya kita harus tahu fungsi ASN ini sendiri. Nah, fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat atau pemersatu bangsa. Nah, kemudian lalu mengenai manajemen ASN atau manajemen PNS ini telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 yang berisi tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang berisikan tentang manajemen PNS. Nah, dalam PP tersebut ada beberapa hal yang diatur. Nah, secara ringkas saya menyimpulkan atau merangkum sebagai berikut. Di dalam PP tersebut ini dibahas manajemen atau pengelolaan ASN dari mulai awal seleksi, kemudian menjadi
CPNS, lalu diangkat sebagai PNS, kemudian dijelaskan juga mengenai pangkat dan jabatan-jabatan, lalu juga ada bagaimana cara mendapatkan cuti atau tugas belajar, dan yang terakhir adalah bagaimana seorang PNS ini dapat diberhentikan. Nah, semuanya tertera jelas atau dijelaskan di dalam peraturan pemerintah tersebut. Nah, sebagai seorang yang dituntut untuk memiliki etika publik yang baik, nah ASN ini disiplinnya juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin PNS. Nah, jadi kita bagaimana berperilaku itu sebenarnya juga telah diatur. Nah, ini saya tampilkan beberapa larangan PNS. Nah, kita dapat melihat PNS ini dilarang untuk menyalahgunakan wewenang, kemudian menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Kemudian tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada bawahannya. Lalu juga tidak boleh melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak. Nah, kemudian juga tidak boleh menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Nah, di sini ada 15 larangan PNS. Nanti kita bisa baca lebih lanjut di PP nomor 53 tersebut. Nah, lalu apa yang kita dapat atau jangan kita ya. Lalu apa yang didapatkan bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut? Nah, akan diberikan hukuman atau sanksi. Nah, hukuman ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan hukuman yang pertama ini atau hukuman disiplin itu ada disiplin ringan, disiplin sedang, dan disiplin berat. Nah, kemudian dari ketiga hukuman ini dijelaskan lagi di PP 53 ini yang mana yang mendapatkan hukuman disiplin ringan, yang mana yang hukuman disiplin sedang, dan yang mana yang mendapatkan hukuman disiplin berat. Nah, jika ini sudah memang tidak bisa ditoleransi, maka ASN tersebut kemungkinan akan diberhentikan. Nah, pemberhentian ini juga dijelaskan tadi yang kita lihat di PP nomor 17. Pemberhentian ini nanti ada dua cara, yaitu diberhentikan secara terhormat dan secara tidak terhormat. Kemudian di dalam manajemen ASN ini kami juga diajarkan mengenai sistem merit terhadap pengelolaan ASN. Nah, sistem merit ini adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Nah, di sini ada manajemen strategi dari sistem merit ini biasa disebut dengan 6P. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah perekrutan dan seleksi, ketiga pengembangan kapasitas, keempat penilaian kinerja dan penghargaan, kelima promosi, rotasi, dan karir, yang keenam adalah peningkatan kesejahteraan. Nah, dengan diadakannya sistem merit ini, maka diharapkan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah ini diduduki atau ditempati oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Nah, lalu sebagai tenaga pendidik sudah seharusnya kita menjadi ASN yang disiplin gitu untuk kedepannya, untuk diri kita sendiri dan juga untuk organisasi. Nah, dengan kita disiplin ini, mengerti dan memahami hal-hal tersebut agar kita nantinya menjadi ASN yang berkualitas dan
memiliki nilai-nilai dasar dari PNS itu sendiri. Nah, cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat dan semangat.